So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to the English class of the grade 8. Today you will learn the chapter 10. As for the theme of the chapter 10 is When I Was a Child. Baiklah anak-anak, kali ini kalian akan belajar bab 10. Temanya adalah When I Was a Child. Okay, to be clearer, we go on to the explanation, okay? Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke penjelasannya. Let's go to the class. Okay, student, this is the goal of the lesson. The goal of the lesson is we will learn to communicate stage and events in the past in order to share information with other. Nah, ini tujuannya adalah kita akan mempelajari bagaimana mengkomunikasikan atau menyampaikan kejadian dan peristiwa pada waktu lampau untuk berbagi informasi dengan yang lain. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh teks berikut ini. Nah, ini adalah teks yang bisa kalian lihat di buku kalian, di buku cetak. Dibuka pada bab 10, kalian akan menjumpai banyak sekali teks-teks yang kalian pelajari. Oke, saya bacakan teks ini, dengarkan baik-baik. Ini ada salah seorang siswa sedang menceritakan masa kecilnya pada saat dia masih bayi. Katanya, "This is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I'm 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair." Katanya, ini adalah saya. Ya, sambil menunjukkan foto bayinya. Ya, saya beratnya 3,4 kg dan panjangnya 52 cm. Sekarang saya beratnya 50 kg dan tingginya 150 cm. I was bald. Saya botak. Saya tidak memiliki rambut atau saya tidak berambut. Now I have long hair. Namun sekarang saya rambutnya panjang. Oke, dari teks ini bisa kalian lihat ada kata-kata yang bergaris bawah seperti was, kemudian ini ada had, ada lagi ini was. Nah, kata-kata yang bergaris bawah ini untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan menjelaskan peristiwa atau aktivitas yang dilakukan pada waktu lampau. Oke, lebih jelasnya kita lihat teks berikut ini. Ini ada dialog. Ada dua siswa sedang bercakap-cakap. Kata siswa yang laki-laki mengatakan, "Hey, look! They are playing marbles. It was my favorite game in primary school. I played marbles every day, but now I never play marbles anymore. I have so many things to do at home and at school. Did you play marbles too?" Nah, kata temannya yang perempuan menjawab, "Yes, I did, but I did not do it very well. I always lost the game." Nah, katanya, "Hey, lihatlah. Mereka sedang bermain kelereng. Itu adalah permainan favorit saya pada waktu saya sekolah di SD. Saya bermain kelereng setiap hari, tetapi sekarang saya tidak bermain kelereng lagi. Saya memiliki banyak tugas yang harus dilakukan di rumah maupun di sekolah. Apakah kamu bermain kelereng juga?" Nah, kemudian jawab teman perempuannya, "Ya, tetapi saya tidak melakukannya dengan baik. I always lose the game. Saya selalu kalah dalam permainan itu." Oke, di sini pun banyak atau ada kata-kata yang
bergaris bawah, di antaranya was, played, dan did. Nah, ini pun menunjukkan bahwa kalimat tersebut menjelaskan bahwa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh si pembicara berarti dilakukan pada waktu lampau, pada waktu yang lalu. Oke? Nah, kita lihat lagi dialog berikutnya. Ini ada dialog, seorang guru sedang berbicara kepada seorang siswanya. Guru ini mengatakan, "You did not like math in primary school?" Apakah kamu tidak suka pelajaran matematika ketika sekolah SD? Nah, siswa ini menjawab, "No, I did not like math because the teacher did not explain it clearly. But now, it is my favorite subject because Mr. Si Hombing explains it clearly." Nah, katanya, saya tidak menyukai pelajaran matematika karena gurunya tidak menjelaskan dengan jelas. Tetapi sekarang, ini adalah pelajaran favorit saya. Sebab Pak Si Hombing menjelaskannya dengan jelas. Oke, dari contoh-contoh teks ini, kita bisa lihat di teks yang kita bahas tadi, kata-kata yang bergaris bawah, kita lihat di sini, dicetak berwarna biru, ada was, kemudian were, ini adalah bentuk lampau. Ya, dari is, am adalah was, kemudian are adalah were. Sedangkan ada kata walk, study, play, cry, ini berubah menjadi walked, studied, played, dan cried. Nah, dari kata walk, study, play, dan cry ini kita lihat di belakangnya berakhiran ed semua. Nah, inilah yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai regular verb, kata kerja beraturan. Ya, karena teratur dalam bentuk lampaunya yang digunakan untuk menyatakan aktivitas ini dilakukan pada waktu lampau, tinggal menambahkan akhiran ed. Adapun yang ini irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan, kita lihat dalam bentuk past atau lampau tidak mendapatkan akhiran ed, tetapi berubah menjadi seperti have menjadi had, go menjadi went, give menjadi gave, lost menjadi lost, dan wake menjadi walk, get menjadi got, now menjadi new. Nah, ini tidak mendapatkan akhiran ed seperti regular verb. Ini secara teratur tinggal menambahkan ed saja. Sedangkan ini tanpa mendapatkan akhiran ed. Nah, kata-kata kerja ini bisa kalian jumpai di kamus kalian, biasanya dicetak di bagian tengah kamus. Nah, di sana ada dicetak regular verb dan irregular verb dengan perubahannya dari bentuk present menjadi past, kemudian bentuk ing-nya di sana ada semua. Silakan kalian pelajari, hafalkan sehingga kosakata kalian menjadi semakin luas. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat pola kalimatnya. Ini pola kalimat simple past tense. Perhatikan. Apabila subjek pada kalimat tersebut orang ketiga tunggal, kemudian pada kalimat tersebut tidak terdapat kata kerja, atau setelah subjek tidak diikuti kata kerja, namun diikuti noun, kata benda, adjective, kata sifat, ataupun adverb, kata keterangan, maka setelah subjek orang ketiga tunggal ini diikuti was sebagai to be-nya. Kemudian apabila subjeknya itu bukan orang ketiga tunggal seperti I, you, we, they, kemudian dua orang atau lebih, ini hanya contoh saja, the, you, and city, maka diikuti were apabila di kalimat tersebut tidak terdapat kata kerja, tetapi setelah subjek diikuti noun, adjective, atau adverb. Jadi was dan were ini digunakan pada kalimat simple past tense apabila kalimat tersebut tidak terdapat kata kerja. Bandingkan dengan pola berikut. Nah, pola kalimat berikut ini, lihat, ini tidak ada to be, was untuk orang ketiga tunggal maupun were untuk orang bukan orang ketiga tunggal. Tetapi
setelah subjek langsung diikuti kata kerja. Tentunya kata kerja bentuk lampau atau bentuk past. Oke? Sekali lagi, kalau kalimatnya tidak terdapat kata kerja, maka setelah subjek diikuti was untuk orang ketiga tunggal, were untuk subjek yang bukan orang ketiga tunggal. Oke, kita lihat contoh kalimatnya untuk lebih memperjelas penjelasan ini. Nah, kita lihat kalimat ini, I was in Jakarta. Saya berada di Jakarta. Nah, setelah I ada was. Kenapa? Karena di kalimat ini tidak terdapat kata kerja, tetapi adverb. Ini Jakarta adalah adverb of place atau keterangan tempat. Maka setelah subjek harus diikuti to be. Demikian juga ini. He was a baby. Dia seorang bayi. Nah, seorang bayi ini bukanlah kata kerja, tetapi baby, bayi. Itu kan kata benda. Oke, maka setelah subjek he diikuti to be. Demikian juga ini, he was cute. Dia lucu. Nah, lucu ini bukan kata kerja, tetapi kata sifat. Maka setelah subjek diikuti to be was, karena he ini adalah orang ketiga tunggal. Kita lihat kalimat berikutnya. You were very fat when you were a baby. Kamu sangat gemuk. Nah, kamu sangat gemuk. Nah, ini gemuk ini bukan kata kerja, maka setelah you atau setelah subjek diikuti to be. Oke? Semakin jelas? Demikian juga kalimat ini. You were a baby. Karena baby ini bukan kata kerja, tetapi kata benda. Maka setelah you atau setelah subjek diikuti to be. Bandingkan dengan kalimat berikut ini. I played a kite yesterday. Saya bermain layang-layang kemarin. Nah, saya bermain layang-layang. Saya bermain. Nah, bermain ini kata kerja. Maka setelah subjek tidak perlu diikuti to be, was, atau were. Karena kalimat ini sudah ada kata kerjanya. Kita lihat kalimat berikutnya. They went to Surabaya last week. Mereka pergi ke Surabaya minggu yang lalu. Nah, ini went asal kata dari go. Bentuk lampaunya went. Pergi. Ini kata kerja. Maka setelah subjek they tidak perlu diikuti to be, were. Karena setelah subjek ada kata kerja. Kemudian contoh yang lain, my mother planted flowers 2 days ago. Ibu saya menanam bunga-bunga 2 hari yang lalu. Nah, ini menanam, planted, menanam. Ini adalah kata kerja. Maka setelah subjek atau setelah my mother tidak usah diikuti to be, was. Oke, jelas? Iya, diperhatikan betul ya untuk penjelasan yang ini. Oke, berikutnya kalian kerjakan soal latihannya. Namun sebelum mengerjakan soal latihan, kita lihat terlebih dahulu keterangan waktu yang biasa digunakan untuk membuat kalimat simple past tense. Ini ada yesterday, kemarin, last week, minggu yang lalu, last month, bulan yang lalu, last year, tahun yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. Nah, ini keterangan waktu ini merupakan keterangan waktu bentuk lampau. Yesterday, kemarin, berarti sudah lampau. Last week, minggu yang lalu, dan seterusnya. Ini menunjukkan keterangan waktu bentuk lampau. Oke, jelas ya? Baiklah, setelah kalian mengikuti penjelasan ini, silakan sekarang kerjakan soal latihannya. Buatlah kalimat simple past tense dengan kata kerja di bawah ini. Ini ada kata kerja make, cook. Oh iya, ini bukan kata kerja saja, tetapi juga ini ada kata sifat, diligent, dan come, dan right. Nah, ini buat seperti contoh. Ini contohnya ada kata kerja water, menyiram. Ini bukan air, di sini maksudnya menyiram. Maka dari kata ini bisa dibuat kalimatnya, misalnya Andy watered flowers yesterday. Andy menyiram bunga-bunga kemarin. Nah, menyiram ini kata kerja, maka setelah subjek atau setelah Andi tidak usah diikuti was. Oke? Nah, nanti kalian buat kalimat dari kata kerja dan kata sifat yang ada di sini disesuaikan dengan penjelasan yang sudah kalian perhatikan di awal. Bagaimana kalau subjeknya tidak diikuti
kata kerja, ya, dan bagaimana kalau sudah ada kata kerjanya. Kemudian ini adalah kata kerja bentuk pertama, harus diubah dulu menjadi kata kerja bentuk past atau kata kerja bentuk yang kedua. Ya, jangan lupa ini saya ingatkan kembali, ya, apabila subjeknya orang ketiga tunggal, maka ikuti was terlebih dahulu apabila tidak diikuti atau apabila di kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, tetapi berupa kata benda, kata sifat, atau keterangan. Kemudian were itu untuk subjek yang bukan orang ketiga tunggal. Kemudian keterangan waktu ini bisa kalian gunakan untuk melengkapi kalimat yang nanti kalian buat. Silakan pilih saja mana yang ingin kalian gunakan. Oke, silakan kerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan. Okay, student, it was the lesson of the chapter 10 of the grade 8. Itu tadi materi pelajaran bab 10 untuk kelas 8. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan kalian bisa memahaminya dan semangat belajar. Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan kalian sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Goodbye students. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.